Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua di rumah? Baik? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran matematika. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari himpunan, melanjutkan materi minggu kemarin. Masih ingat pada hari minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, betul. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dari himpunan, notasi pembentuk himpunan, dan juga kita sudah belajar tentang cara menyatakan himpunan ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang operasi himpunan. Nah, pada himpunan ini memiliki operasi. Nah, ada beberapa operasi dalam himpunan. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak di rumah simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Sebelum kita melanjutkan ke materi, silakan anak-anak di rumah persiapkan dulu alat tulisnya ya. Persiapkan buku, pulpen, dan ketika nanti ada materi yang dirasa penting dan tidak ada di LKS, silakan kalian catat ya, agar kalian bisa lebih memahami materi dan lain waktu kalian bisa belajar kembali dengan membuka catatan buku kalian masing-masing. Nah, baik, kalau misalkan sudah siap, alat tulis yang sudah dipersiapkan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Baik anak-anak, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang operasi himpunan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh apa itu operasi himpunan, kita harus mempelajari dulu diagram Venn. Jadi, diagram Venn ini akan memberikan kemudahan ketika kita mengerjakan operasi himpunan. Nah, jadi apa itu diagram Venn? Nah, diagram Venn ini digunakan untuk menggambarkan himpunan dan anggotanya. Dalam membuat suatu diagram Venn, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Nah, yang pertama, himpunan semesta biasanya itu digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Nah, yang kedua, setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup yang sederhana. Dan yang terakhir, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan noktah atau titik. Jadi itu definisi dari diagram Venn. Jadi diagram Venn ini nanti ketika kalian mengerjakan operasi himpunan, maka akan lebih mudah ketika menggunakan diagram Venn. Coba kita ke contoh soal ya. Nah, misalkan Ibu punya soal seperti ini. Diketahui himpunan P memiliki anggota himpunan X, demikian sehingga X-nya itu bilangan ganjil yang didefinisikan bahwa pada semestanya itu himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat himpunan semestanya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini himpunan semestanya itu himpunan bilangan asli kurang dari 10. Kemudian setelah kita tahu himpunan semestanya seperti itu, maka kita mendaftar anggotanya. Anggota dari himpunan semesta. Nah, jadi di sini berarti anggotanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, kemudian Ibu punya lagi himpunan P, di mana himpunan P ini anggotanya X, demikian sehingga X-nya itu bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nah, berarti ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, selanjutnya dari
pernyataan soal ini kita bisa menggambarkannya dengan menggunakan diagram Venn. Langkah yang pertama kita buat dulu kotak persegi panjang dan di ujungnya itu dikasih tanda S, artinya himpunan semesta. Kemudian karena di sini himpunannya ada satu, hanya ada himpunan P, maka kita menggambarkannya dengan satu lingkaran, bahwa satu lingkaran ini mengartikan bahwa itu anggota dari himpunan P yang berisikan anggotanya 1, 5, 7, 9, 3. Dan di luar himpunan P itu ada himpunan semesta 2, 6, 8, dan 4. Nah, karena himpunan semesta itu himpunan yang sedang dibicarakan semua, himpunan semua bilangan yang sedang dibicarakan, nah berarti himpunan semesta itu termasuk juga himpunan P-nya termasuk ke dalam himpunan semesta ya. Tapi di sini kita bisa terlihat bahwa ada beberapa yang termasuk himpunan semesta tapi bukan anggota himpunan P. Sudah sangat jelas ya digambar kalau himpunan P itu anggotanya hanya ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, baik. Jadi selanjutnya kita membahas tentang operasi himpunan. Jadi ada 5 operasi dalam himpunan ya. Ada irisan, gabungan, selisih, komplement, dan sifat-sifat operasi himpunan. Mari kita pelajari satu persatu dari kelima operasi himpunan. Nah, Ibu harapkan setelah kalian bisa menggambarkan diagram Venn, kalian bisa lebih mudah mengerjakan operasi himpunan. Nah, baik, yang pertama itu ada irisan. Nah, jadi irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan elemen dari himpunan B. Nah, irisan dari himpunan A dan B itu dinotasikan seperti ini ya. Kalian perhatikan baik-baik di gambar bahwa A irisan B itu sama dengan himpunan X, sedemikian sehingga X elemen A dan X elemen B. Nah, kita dapat menggambarkannya menggunakan diagram Venn. Karena di sini terdapat dua himpunan A dan B, maka kita gambarkan dua lingkaran yang mendeskripsikan bahwa itu ada dua himpunan. Nah, kemudian letak irisannya tuh di antara himpunan A dan antara himpunan B di lingkaran yang diarsir. Yang diarsir itu merupakan irisan dari himpunan A dan himpunan B. Nah, contoh soal ya, misalkan Ibu punya himpunan A, anggotanya ada A, B, C, D, E. Dan himpunan B, anggotanya R, A, B, U. Nah, maka irisan himpunan A dan B adalah, kita lihat di sini yang sama-sama elemennya itu terdapat di himpunan A dan himpunan B. Ternyata ada A sama B. Nah, jadi A irisan B itu anggotanya A sama B. Nah, selanjutnya misalkan Ibu punya himpunan P. Himpunan P memiliki anggota 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan Q memiliki anggota 4, 8, 12, 16, dan 20. Maka P irisan Q, kita lihat lagi, elemen atau anggota himpunan yang sama-sama terdapat di himpunan P dan himpunan Q. Ternyata yang sama ada di himpunan P dan Q itu ada angka 4, 8, 12. Nah, jadi P irisan Q itu 4, 8, 12. Seperti itu ya. Silakan kalian coba mengerjakan contoh soal di buku LKS untuk bisa lebih memahaminya. Nah, jadi itu contoh soal dari irisan dua buah himpunan. Nah, selanjutnya ada gabungan. Gabungan dua himpunan adalah suatu himpunan yang memuat semua anggota kedua himpunan tersebut. Nah, gabungan himpunan A dan himpunan B itu dinotasikan seperti ini ya. Jadi notasinya itu seperti huruf kapital dari U ya. Jadi A gabungan B itu notasinya seperti ini. A gabungan B itu sama dengan X. Demikian sehingga X-nya ini merupakan elemen dari A atau X-nya itu elemen dari B. Nah, dapat juga digambarkan menggunakan diagram Venn seperti ini. Jadi seperti biasa ada himpunan semestanya. Karena di sini hanya ada dua himpunan A dan himpunan B, maka ada dua lingkaran. Nah, dan karena di sini gabungan, maka ini
seluruh anggota himpunan A dan juga seluruh anggota himpunan B itu disatukan. Seperti itu ya. Itu untuk himpunan gabungan atau gabungan dari dua himpunan. Nah, contoh soal. Misalkan Ibu punya himpunan A, anggotanya A, B, C, D, E, dan himpunan B, anggotanya R, A, B, U. Nah, gabungan himpunan A dan B adalah, maka notasinya A gabungan B itu sama dengan, kita lihat anggota himpunan A apa aja, masukkan ke dalam himpunan ini, dan anggota himpunan B juga dimasukkan semua ke dalam himpunan gabungan ini. Akan tetapi ketika ada huruf yang sama atau ada anggota atau elemen yang sama, maka cukup salah satunya aja yang menjadi perwakilan. Contoh di sini di himpunan A ternyata ada huruf B, dan di himpunan B-nya ada huruf B lagi. Nah, maka yang dimasukkan ke dalam anggota gabungan himpunan A dan B itu cukup salah satu B aja yang dimasukkan, seperti itu ya. Nah, contoh lagi. Himpunan P anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan himpunan Q anggotanya 4, 8, 12, 16, 20. Nah, maka gabungan himpunan P dan Q adalah jawabannya himpunan P gabungan Q sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20. Jadi semua himpunan yang ada di himpunan P dan Q itu dimasukkan semua ya. Nah, selanjutnya ada selisih dari dua himpunan. Nah, selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota A tetapi bukan anggota B. Nah, selisih himpunan A dan B itu dinotasikan seperti ini ya. A selisih B itu sama dengan X. Sedemikian sehingga X-nya itu elemen A atau X bukan elemen B. Atau bisa kebalikannya, selisih himpunan B sama dengan A. Ya, seperti itu ya. Nah, lanjut aja ke contoh soal biar lebih paham. Misalkan contoh soalnya, himpunan A anggotanya A, B, C, D, E, dan himpunan B anggotanya R, A, B, U. Selisih himpunan A dan B adalah, maka yang termasuk himpunan A tapi tidak ada di himpunan B itu ada C, D, E. Itu anggotanya. Selisih himpunan P dan Q adalah, himpunan P anggotanya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan himpunan Q anggotanya 4, 8, 12, 16, 20. Nah, maka P selisih Q-nya itu ada 2, 6, 10. Karena 2, 6, 10 ini tidak ada di elemen atau anggota himpunan Q. Seperti itu ya. Itu untuk contoh soal dari selisih dua himpunan. Nah, selanjutnya ada komplement. Nah, jadi komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta tetapi bukan anggota A. Itu yang dinamakan komplement. Nah, untuk notasinya sendiri, kalau komplement itu ada pangkat C di atas. Nah, pangkat C ini artinya komplement ya. Jadi kalau A komplement itu sama dengan X, dan begini sehingga X elemen S atau X elemen A, bukan elemen A. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal lagi. Nah, misalkan himpunan semestanya itu huruf Latin. Huruf Latin itu kan A, B, C, D, F, G, sampai Z ya. Dan himpunan A itu anggotanya hanya ada A, B, C, D, E. Nah, maka komplement himpunan A adalah, maka jawabannya A komplement sama dengan semua anggota dari himpunan semesta yang tidak sama dengan himpunan A-nya. Berarti yang mana? Berarti F, G, H, sampai Z. Nah, karena A, B, C, D ini itu anggota himpunan A, jadi tidak termasuk ke dalam A komplement ya. Yang kedua, semestanya itu bilangan prima kurang dari 15. Nah, himpunan B-nya 5, 7, 11. Nah, maka komplement dari himpunan B jawabannya adalah
B komplement sama dengan 2, 3, 13. Jadi 2, 3, 13 itu yang termasuk ke dalam elemen semesta tetapi bukan anggota B. Nah, baik, selanjutnya ada sifat-sifat operasi himpunan. Nah, ada 4 sifat ya. Ada sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, dan sifat identitas. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari sifat komutatif. Nah, untuk sifat komutatif, asosiatif, distributif, dan identitas ini hanya berlaku untuk operasi himpunan pada operasi irisan dan gabungan saja ya. Nah, untuk sifat komutatif itu berlaku untuk A irisan B itu sama dengan B irisan A, dan A gabungan B itu sama dengan B gabungan A. Dan untuk sifat asosiatif itu A irisan B dikalikan irisan C itu sama dengan A irisan kali B irisan C, dan A gabungan B dikalikan gabungan C itu sama dengan A gabungan dikalikan B gabungan C. Nah, dan untuk sifat distributif itu A irisan dikalikan B gabungan C itu sama dengan A irisan B kali gabungan A irisan C, dan untuk A gabungan dikalikan B irisan C itu sama dengan A gabungan B dikali irisan A gabungan C. Dan untuk identitas itu berlaku A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. A irisan semesta itu sama dengan himpunan A. Himpunan A gabungan himpunan kosong itu sama dengan himpunan A. Dan himpunan A gabungan himpunan semesta itu sama dengan himpunan semesta. Jadi itu penjelasan dari keempat sifat dalam operasi himpunan ya. Ada komutatif, asosiatif, distributif, dan identitas. Sebenarnya sifat dalam operasi himpunan itu banyak. Nah, tetapi di sini kita pelajari 4 sifat terlebih dahulu ya. Sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, dan sifat identitas. Nah, jadi perlu diingat keempat sifat itu hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan ya. Seperti itu. Jadi hanya keempat saja keempatnya. Nah, coba diperhatikan baik-baik perbedaannya sifat komutatif itu seperti apa, sifat asosiatif seperti apa, sifat distributif seperti apa. Untuk lebih memahaminya, Ibu di sini sediakan beberapa contoh soal dari masing-masing sifat. Dari mulai sifat komutatif, ada contoh soalnya, distributif, ada contoh soalnya, identitas, ada contoh soalnya. Di sini juga ada pembahasannya. Nah, silahkan setelah kalian memahami materi hari ini, kalian coba pahami beberapa soal yang tersedia di sini. Nah, biar lebih paham ya. Nah, baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Silakan pelajari kembali dan kerjakan latihan-latihannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.